Selamat datang di konten Biasa Channel yang tentunya akan membahas mengenai makanan, tumbuhan, dan pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai hikayat dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Nah, hikayat itu apa sih? Yap, kita mungkin jarang banget ya mendengar kata hikayat. Karena kayak seolah-olah jadul gitu. Ya, tentu saja karena hikayat merupakan sebuah karya sastra Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari itu semua. Dan tentunya hikayat ini juga memiliki fungsi teman-teman, yaitu untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan, kepentingan didaktis, dan sarana hiburan. Hah? Hiburan? Yap, karena hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Karena pada zaman dahulu, misal nih ada muda-mudi lagi galau, mereka nggak bisa tuh buka aplikasi Spotify, YouTube, TikTok, dan lain-lain seperti sekarang. Jadi mereka membaca hikayat. Dan tentunya perbedaannya adalah kalau hikayat itu syarat akan nilai-nilai kehidupan yang dapat dipelajari oleh pembacanya. Nah, secara tidak langsung, hikayat ini bisa menjadi buku pedoman kehidupan. Ya teman-teman ya, kalau teman-teman masih suka baca hikayat, kalian pasti bakal menemukan nilai-nilai kehidupan yang sangat berguna untuk kehidupan kita pada masa ini. Jadi tidak tergantung dari masa ke masa ya teman-teman ya. Nah, macam-macam nilai kehidupan pada hikayat ada 5. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, dan nilai religius. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Nah, dalam hikayat ini pastinya mengandung nilai moral karena dapat dijadikan cerminan untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata moral ini tidak selalu berbuat baik ya teman-teman ya, karena ada orang yang moralnya buruk mungkin. Nah, tergantung dari kitanya akan meniru yang mana, yang baik atau yang buruk. Ini adalah contohnya. Ini adalah sebuah kutipan hikayat. Ketika ia telah berumur 12 tahun, ia pun sudah berani memukul ibunya dengan kayu sampai luka. Pan Gumirang pun sudah dicaci makinya karena ia tak mau memberi dia uang untuk berjudi. Nah, tentunya sikap itu memiliki nilai moral yang buruk dan pastinya kita tidak boleh meniru hal tersebut. Yang kedua, ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini kita diajarkan untuk bersosialisasi teman-teman dengan masyarakat. Maka dari itu kata lain dari nilai sosial adalah nilai kemasyarakatan. Bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama manusia dengan baik ya tentunya. Nah, adapun contoh dari nilai sosial yang terdapat di dalam kutipan sebuah hikayat. Nah, kutipannya adalah batu hikmat tersebut dapat dimanfaatkan Syafri untuk dijadikan sebuah kerajaan, lengkap dengan abdi kerajaan, rakyat, dan perlengkapan kerajaan. Akhirnya, kedua kerajaan itu berkembang bersama, saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan, kemakmuran, dan perdamaian. Nilai sosial pada kutipan tersebut yaitu kita bisa garis bawahi dalam kalimat kedua kerajaan itu berkembang bersama saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan. Jadi terlihat ya nilai sosialnya adalah saling tolong-menolong dan kerjasama satu sama lain demi mencapai perdamaian gitu ya teman-teman. Nah, nilai selanjutnya yaitu nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Nah, karena hikayat ini berasal dari Melayu, kita juga bisa mempelajari adat-adat Melayu dalam membaca hikayat. Ini adalah contoh kutipan dari hikayat yang memiliki nilai budaya. Teman-teman mungkin bisa baca sendiri mengenai kutipannya. Nah, kita bisa garis bawahi di sana mengenai ada sebuah kegiatan musyawarah dalam mencapai keputusan bersama. Nah, ini juga merupakan sebuah budaya turun-temurun, bahkan di Indonesia sampai sekarang pun masih menjalankan musyawarah mufakat demi mencapai sebuah keputusan besar sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial. Lalu nilai yang selanjutnya adalah nilai edukasi.
Nilai edukasi ini adalah perubahan tingkah laku dari buruk ke baik, memberikan pembelajaran kepada seseorang mengenai tingkah laku maupun pengalaman. Nah, ini adalah kutipan dari hikayat yang mengandung nilai edukasi. Selama mereka bersama, raksasa perempuan banyak memberikan pengalaman baiknya, memberikan ilmu-ilmu, memberikan buluh perindu, dan memberikan sebuah senjata untuk melawan buraksa atau raksasa jahat. Nah, di sini nilai edukasinya adalah diberikan oleh raksasa perempuan kepada anak buahnya agar tidak diganggu oleh raksasa jahat. Jadi dia memberikan ilmu-ilmu yang penting gitu ya, teman-teman. Oke, nilai yang terakhir adalah nilai religi atau nilai religius, adalah nilai yang berkaitan dengan tuntunan beragama, ketuhanan, dan kegiatan beribadah. Nilai religius juga dapat disebut sebagai nilai agama. Jadi di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, berdoa, menyembah Tuhan, maupun keyakinan yang mereka anut pada masa itu. Nah, berikut adalah contoh kutipan yang mengandung nilai religius. Pada suatu hari, Raja Indra Bungsu dari kerajaan Kobat Syahrila menginginkan anak. Lantas beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Nah, di sini kutipan hikayat ini menunjukkan mengandung nilai religi karena Raja Indra Bungsu menunjukkan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan beliau, yaitu berdoa kunut dan bersedekah demi memperoleh seorang anak. Jadi nilai religiusnya di dalam kutipan ini yaitu kegiatan berdoa atau memohon kepada Tuhan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga membantu kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai jumpa.